Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan secara singkat yaitu tentang adabu tarbiyati al-aulad, yaitu adab-adab pendidikan anak wa hukukihim, dan juga hak-hak anak. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menanyakan kepada setiap orang tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya. Termasuk di antaranya adalah tentang keluarga dan anak, yang pasti akan Allah SWT tanyakan kepada setiap bapa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Farrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan dia juga akan ditanyakan tentang kepemimpinannya hingga akhir hadis. Maka seorang bapa perlu mengetahui bagaimana adab-adab mendidik anak sehingga dia bisa sukses di dalam mendidik anaknya dalam kehidupan di dunia ini dan anaknya menjadi anak yang saleh. Bukankah anak yang saleh itu merupakan suatu cita-cita yang diharapkan oleh seorang hamba yang beriman? Karena itulah para nabi berdoa seperti Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku karuniakanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Dan kita mengetahui hadis Rasulullah SAW, "Iza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salas." Apabila manusia meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga. Satu dari yang tiga itu adalah awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang akan mendoakannya. Jadi anak yang saleh itu memberi manfaat dan faedah bagi orang tuanya, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Dalam kehidupan di dunia, anak yang saleh menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya, dan di akhirat anak yang saleh itu bisa mengangkat derajat orang tuanya di surga sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita perlu melihat apa adab-adab yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak kita. Ceramah ini saya bawakan dari kitab Mawsu'atu Al-Adab Al-Islamiyah, yaitu ensiklopedia akhlak Islam, dari materi adabu tarbiyatil aulad wa hukukihim, yaitu adab-adab mendidik anak dan hak-hak mereka. Kita langsung saja ke materinya. Al-adabul awal, adab yang pertama, husnu ikhtiyari zaujati fil asli. Adab yang pertama dalam mendidik anak ini adalah pandai memilih istri fil asli, pada dasarnya, pada awalnya. Jadi seseorang jika ia ingin menikah, maka dia harus memilih istri yang salihah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, yang memiliki akhlak yang mulia dan memiliki agama dan memiliki ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna hazihi zaujata satakunu ummal aulad insyaallah. Karena istri itu akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Fa in kanat salihatan nasya'u 'ala shalah. Jika istri adalah istri yang salihah, maka anak-anak akan tumbuh di atas kesalehan. Wa in kanat ghaira zalika fasadu. Jika seorang istri bukan demikian, bukan yang salihah, maka anak-anak akan rusak. Walizalika fayambagh ikhtiyaru zaujati ala asasi minal khuluqil karim wad dini. Oleh karena itu, maka sangat patut untuk memilih istri di atas dasar al-khuluqil karim, yaitu akhlak yang mulia, wad-din, dan juga agama. Ketika seseorang memilih istri, maka hendaklah yang pertama dia lihat adalah akhlak dari istrinya tersebut, apakah akhlaknya mulia. Kemudian juga hal lain yang perlu dilihat adalah ad-din, agamanya, apakah dia taat kepada Tuhannya, apakah dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupannya, apakah dia berakidah dengan akidah ahli sunnah, apakah dia menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Ini harus dijadikan kriteria utama dalam memilih istri. Wa antakuna min ailatin salihatin, dan hendaklah istri yang dipilih tersebut berasal dari keluarga yang baik-baik.
Ya, wala yanzuru ila ayyi i'tibaratin ukhra, dan janganlah seseorang hendaknya tidak melihat ya alasan-alasan lain ya, segi-segi lain. Ya, entah itu kecantikannya, entah itu kedudukannya, pangkatnya di tengah masyarakat dan seterusnya. Yang terutama untuk diperhatikan adalah agama calon istrinya tersebut. Walillahi durru man qala, dan ya alangkah indahnya orang yang mengatakan al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah. Iza a'adattaha, apabila engkau telah mempersiapkannya, a'adatta sya'ban thayyibal a'raq, maka engkau telah mempersiapkan suatu bangsa yang memiliki nilai yang bagus ya. Ibu adalah madrasah. Di sana kita belajar ya, kepadanya kita belajar ya, tentang adab, tentang akhlak, tentang sifat, tentang ibadah ya, tentang tata cara bergaul dengan masyarakat dan seterusnya. Maka jika kita memilih istri yang salih, yang salihah, maka insyaallah akan lahir anak-anak yang memiliki akhlak yang mulia juga. Ini yang pertama dari adab ya mendidik anak, yaitu memilih istri yang salihah. Kemudian al-adabus tsani, adab yang kedua, ihtisabul juhdi wal mali alladhi yunfiqu alaihim, yaitu mengharapkan pahala, ihtisab mengharapkan pahala dari al-juhud, yaitu kesungguhan, pengorbanan, wal mal dan harta, allazi yunfiqu alaihi, yang diinfakkan kepada anak-anak. Ketika seseorang ya membelanjakan hartanya, menginfakkan atau menafkahi anak-anak dan keluarganya, maka hendaklah dia ihtisab, yaitu berniat agar semua uang yang dia keluarkan mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la budda lil insani min an yabzula li auladihi. Seseorang mesti mengeluarkan biaya untuk anak-anaknya, wa ahli baitihi, dan juga dari penghuni rumahnya, minan nafaqah, baik berupa nafaqah, wa minal juhdi, maupun dari tenaga ya, wa minal waqti, dan juga waktu. Seseorang pasti mengeluarkan entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu waktu untuk keluarganya. Fayam bagi an yuhsina niyatahu fi zalika, maka hendaklah seseorang memperbaiki niatnya dalam hal tersebut. Wa an yahtasibahu indallahi ta'ala, dan hendaklah dia ihtisab, yaitu mengharapkan pahala semata-mata dari sisi Allah Subhanahu wa taala, hatta yanala fihi al-ajra minallahi ta'ala, hingga ia memperoleh pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang ya memberikan nafkah kepada keluarganya, yahtasibuha, dia mengharapkan pahala dari nafkah tersebut, kanat lahu sadaqah, maka nafkah tersebut menjadi sedekah, menjadi pahala sedekah baginya. Maka seseorang ya bapak yang senantiasa memberikan ya nafkah, mencurahkan tenaga, mencurahkan waktu untuk keluarganya, hendaklah dia ya, meniatkan dalam hatinya bahwa semua pengorbanan yang dia lakukan tersebut dia niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan yang lain. Dia hanya mengharapkan pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bukan hanya sebatas kewajiban, tetapi ya dia merupakan ibadah yang seharusnya ya kita semua ya memperbaharui dan memperbaiki niat kita dalam hal ini. Kita niatkan bahwa kita bekerja peras keringat, banting tulang untuk menafkahi keluarga kita. Niatnya adalah supaya kita juga mendapatkan pahala. Summa yanbaghi lahu an yajtahida fil infaqi alaihim bima yahtajun. Kemudian patut bagi seseorang laki-laki untuk bersungguh-sungguh dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, bima yahtajun, yaitu berupa segala yang mereka perlukan, min ghairi taqtirin wala israfin, tanpa pelit dan tanpa berlebih-lebihan. Jadi dalam memberikan nafkah kepada keluarga ya, maka seseorang harus bersikap sederhana, bersikap pertengahannya, tidak pelit juga tidak berlebih-lebihan. Fa innahu in qattara alaihim ahwajahum ila mas'alatin nas, sebab jika seseorang pelit terhadap keluarganya, maka anggota keluarganya, terutama anak-anaknya, membuat mereka ya mengulurkan tangan untuk meminta-minta kepada orang, dan tentu ini adalah suatu hal yang tidak boleh ya, meminta-minta kepada orang lain. Wa asy'arahum bil hirman, dan itu akan ya
menyebabkan mereka terhalang ya untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan. Wa in asrafa awadahumul batra wat tabzir. Jika seseorang ia berlebih-lebihan dalam memberikan nafkahnya, maka ia awadahum telah membiasakan mereka untuk al-batar, yaitu sombong, wat tabzir dan juga untuk memboros-boroskan harta ya. Wa tughyan dan untuk semena-mena. Lakin yambagi lahu an yakuffahum an mas'alatin nasi man istata'a. Yang seharusnya bahwa seseorang itu patut bagi dia untuk menahan ya anggota keluarganya dari meminta-minta kepada orang lain ya, dari meminta-minta kepada orang lain mastata'a, selama dia sanggup. Jadi pertama, memberikan nafkah kepada keluarga harus dengan niat mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam memberikan nafkah ini seseorang ya jangan berlebih-lebihan memberikan nafkah kepada keluarganya, apapun yang mereka minta ya dia berikan, perlu atau tidak perlu, bermanfaat atau tidak bermanfaat, dan juga jangan terlalu pelit ya. Hendaklah seseorang berlaku pertengahan. Kalau seseorang terlalu pelit, maka itu akan membuat anaknya dan anggota keluarganya ya, membuat mereka meminta-minta kepada orang lain, dan tentu ini bukan suatu hal yang mulia ya. Dan begitu juga kalau terlalu berlebih-lebihan dalam memberikan harta, maka anak-anak akan terbiasa untuk sombong, untuk membazir, untuk memboroskan segala yang dimiliki, dan untuk semena-mena. Nah, maka harus ditempatkan memberi nafkah ini di tempat pertengahannya ya. Kemudian adab yang ketiga, al-adabus tsalisu, adab yang ketiga, al-amru bis salati li sab'in wa darbu 'alaiha li 'ashrin, yaitu perintah untuk mengerjakan salat di saat umurnya 7 tahun, wa darbu 'alaiha li 'ashrin, dan memukul ia anak jika dia tetap meninggalkan salat sedangkan umurnya sudah 10 tahun ya. Fa innaha ay salah, sesungguhnya ia yaitu salat, min a'zami huquqillahi 'ala ibadihi, termasuk di antara hak-hak Allah yang paling besar terhadap hambanya. Salat termasuk di antara hak-hak Allah yang paling besar terhadap hambanya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan salat, wa hum abna'u sab'in sinin, sedangkan mereka adalah anak-anak yang berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin, dan pukullah mereka jika mereka masih meninggalkan salat sedangkan mereka sudah berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaja', dan hendaklah mereka dipisahkan di antara mereka di tempat tidur. Jadi di antara ya adab mendidik anak adalah bahwasanya anak kita perintahkan untuk mengerjakan salat, baik anak tersebut laki-laki ataupun perempuan, di saat umurnya 7 tahun, di saat umurnya 7 tahun. Dan jika umurnya sudah 10 tahun masih meninggalkan salat, maka dibolehkan ya untuk memukul mereka karena mereka meninggalkan salat ya. Tentunya pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak mematahkan tulang, yang tidak mengeluarkan darah, tapi pukulannya adalah pukulan ta'dib, pukulan untuk mendidik ya. Dan itu dikerjakan ya bukan setiap hari ya. Kemudian ya, fayam bagil hirsu ala dzalik, maka patut untuk sangat peduli terhadap hal demikian, terhadap perintah untuk mendirikan salat terhadap anak-anak kita ya. Orang tua harus memperhatikan hal ini ya, terhadap anak-anaknya. Jangan sampai orang tua mengabaikan ya kewajiban dia untuk mengajari dan memerintahkan anak-anaknya salat. Ketika seorang bapak pulang ke rumah dari kantornya, dari tokonya, dari tempat bekerjanya, maka yang pertama dia tanyakan kepada anak-anaknya adalah, apakah kalian sudah mengerjakan salat? Apakah yang laki-laki sudah mengerjakan salat di masjid? Apakah yang perempuan sudah mengerjakan salat? Itu yang pertama harus ditanyakan ya, sebelum menanyakan hal-hal yang lain, sebelum menanyakan apakah mereka sudah mengerjakan PR, apakah mereka sudah belajar, sudah les dan seterusnya. Yang paling pertama untuk ditanyakan adalah apakah mereka sudah mendirikan salat, karena salat adalah hak Allah yang paling besar ya, adalah hak Allah yang paling besar ya, sehingga sangat patut bagi kita untuk peduli terhadap hal ini. Fayam bagil hirsu ala zalik ya, patutlah seseorang peduli terhadap hal itu.
terhadap hal masalah solat ini. Li'annal muslima ma'murun bi an yaqiya nafsahu wa auladahu minan nar. Karena seorang muslim diperintahkan untuk melindungi dirinya dan diri anak-anaknya dari api neraka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu. Kita semua Allah perintahkan untuk menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita dari api neraka. Salah satunya adalah memerintahkan keluarga kita, istri dan anak-anak kita untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu. Jangan sampai ada di rumah kita orang yang tidak mengerjakan salat. Harus saling mengingatkan, baik itu bapak maupun ibu atau satu saudara dengan saudara yang lain, harus saling mengingatkan untuk saling menjaga salat 5 waktu ini. Hafizu ala salawati wa salatil wusta, peliharalah salat kalian dan juga salat pertengahan. Wala yambagi ihmalu amrihim bis salah, tidak patut untuk mengabaikan perintah kepada mereka untuk mendirikan salat. Bid'wa annahum sayusallun indama yakbarun, dengan alasan bahwa mereka akan mengerjakan salat tatkala mereka besar. Jangan sampai orang tua mengabaikan masalah perintah mendirikan salat ini terhadap anak-anak dengan alasan nanti mereka akan salat ketika mereka sudah besar. Jangan sampai ada anggapan seperti ini. Fa inna hadza khilafus sunnah, karena ini berlawanan dengan sunnah Rasulullah SAW. Summa innahu qad la yahdutsu an yata'awwadu 'ala salati fi kibarihim. Kemudian sesungguhnya kadang-kadang terjadi bahwa anak-anak itu la an yata'awwadu, tidak terbiasa untuk mendirikan salat di saat mereka sudah besar. Wa yahrisu 'alaiha, mereka juga tidak peduli terhadap salat tersebut. Bal wajibu ta'widuhum munzus sighari, bahkan yang wajib adalah membiasakan mereka untuk mengerjakan salat 5 waktu sejak kecil. Jangan sampai diabaikan ini. Dia masih kecil, dia baru berapa tahun, biarlah sesekali dia meninggalkan salat, kemudian enggak dikasih sanksi, enggak dikasih hukum, tidak. Ketika dia tidak salat, harus ditegur, harus nasihati, Kemudian harus diperintahkan untuk mengerjakan salat, jangan dibiarkannya. Jangan sampai seorang ayah atau ibu mengatakan nanti aja dia akan salat ketika dia sudah besar. Kalau dia tidak dibiasakan salat dari kecil, maka sampai besar pun mungkin dia akan terbiasa untuk meninggalkan salat dan atau dia tidak peduli dengan salat. Kebanyakan orang yang sering bolong-bolong salatnya setelah mereka dewasa adalah karena dari kecil orang tuanya tidak memperhatikan masalah salat ini. Kalau anak dibiasakan salat 5 waktu, maka insyaallah sampai besar mereka tidak akan meninggalkannya. Wa qad qila, dan telah dikatakan, wa yansha'u nashi'ul fityani fina ala ma kana awwadahu abuhu. Seorang penyair mengatakan bahwa anak-anak muda di tengah-tengah kita akan tumbuh di atas sesuatu yang dibiasakan oleh ayahnya. Jika ayahnya membiasakan anaknya untuk mengerjakan salat 5 waktu, maka anaknya akan mengerjakan salat 5 waktu. Jika orang tuanya membiasakan anaknya untuk menuntut ilmu dari kecil, maka insyaallah sampai dia tua dia akan tetap menuntut ilmu. Jika orang tua mengajari, membiasakan anaknya untuk tertib, untuk disiplin, untuk bersih, untuk peduli dari kecil, maka insyaallah sampai tua dia akan tetap melaksanakan hal-hal tersebut. Kemudian al-adabur rabi', adab yang keempat, tansyiatuhum 'alal aqidati sahihati wa ta'miqu silatihim billah, yaitu menumbuh kembangkan mereka 'alal aqidati sahihah, di atas akidah yang sahihah, wa ta'miqu silatihim billah, dan memperdalam hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min ahammil wajibati fit tarbiyah, dan ini merupakan kewajiban yang sangat penting di dalam pendidikan. Fa innahum idza lam yansha'u 'alal aqidati sahihah fala khaira fihim, karena sesungguhnya mereka anak-anak ini apabila mereka tidak tumbuh di atas akidah sahihah, fala khaira fihim, maka tidak akan ada kebaikan pada mereka. Wa yambagi an yuliyal insanu al murabbi aktsara ihtimamihi li hadzal janib, maka sangat patut untuk seseorang yang mendidik untuk memberikan sebagian besar perhatiannya kepada sisi ini. Jadi kita sebagai pendidik, entah itu kita guru ataupun orang tua di rumah, maka hendaklah kita
memberikan perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak kita dalam masalah akidah ini. Kalau akidahnya benar, lurus dari kecil, di atas akidah sahihah dari kecil, maka insya-Allah mereka akan tumbuh di atasnya dan akidahnya akan terjaga selama-lamanya. Ya. Maka kita harus memperhatikan hal ini. Jangan sampai kita mengajari anak-anak kita berbagai macam keterampilan, berbagai macam skill berbahasa, ya skill menulis, skill berhitung, ya, tetapi kita tidak menanamkan akidah sahihah kepada anak, ya. Mestinya akidah adalah hal yang pertama, ya. Wa qad ihtamma bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah memberikan perhatian terhadap hal ini, yaitu perhatian terhadap penanaman akidah kepada anak-anak. Haitsu qala li Abdullah bin Abbas, di mana beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa kana gulaman, dan saat itu Abdullah bin Abbas ini masih anak-anak. Kata Rasulullah SAW, ya gulamu, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillah yahfazuka. Wahai anak remaja, gulam anak remaja, inni u'allimuka kalimat, saya akan mengajari kepada engkau beberapa kalimat. Pertama, yahfazillah yahfazuka, jagalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga engkau. Yahfazillah tajidhu amamak, jagalah hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, taati Allah, jauhi larangannya, maka engkau akan dapati Allah depanmu, dia akan mengabulkan doa-doamu. Iza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah oleh engkau, andaikan seluruh umat manusia ini bersatu padu untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi engkau, lam yanfa'uk, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali suatu manfaat yang telah Allah catat, yang telah Allah tetapkan akan menimpamu. Walau ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in, kalaupun mereka berkumpul semuanya untuk mendatangkan suatu bahaya kepada engkau, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali suatu bahaya yang telah Allah tetapkan akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena yang mencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah mengering. Bayangkan ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah kepada seorang anak yang masih remaja, yaitu Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan agar dia menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, ya. Dan Rasulullah SAW sebutkan apa faedahnya jika seseorang menjaga hukum-hukum Allah ini. Kata beliau, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau. Dan jika seseorang menjaga hukum-hukum Allah ini, maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kabulkan doa-doanya. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan, kalau engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada kuburan, jangan meminta kepada wali yang telah lama dikubur, jangan meminta kepada jin, kepada setan. Ya, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Kalau meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta tolong. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang takdir, ya. Bagaimana sesuatu yang menimpa kita itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan, kita tidak bisa menghindarinya. Dan sesuatu yang Allah tetapkan tidak menimpa kita, dia tidak akan bisa menimpa kita. Walaupun semua orang di alam semesta ini berserikat, ya, bekerja sama untuk mendatangkan bahaya kepada kita, mereka tidak akan mampu mendatangkannya jika Allah tidak menuliskan bahaya tersebut menimpa kita. Kata Syekh, fanzur kaifah tamman nabiyyu bitarsikhil aqidati sahihah inda hadzal gulam. Lihatlah bagaimana Nabi SAW memberikan perhatian yang sangat besar untuk, ya, tarsikh, menancapkan, menanamkan akidah yang sahihah inda hadzal gulam, di hati anak remaja ini. Wa arada an yu'allimahu tajridal ubudiyyati lillahi wahdahu. Rasulullah juga ingin mengajarkan kepadanya masalah tajrid al-ubudiyah, yaitu memurnikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa an yarbitahu billah, Rasulullah ingin menghubungkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'awwiduhu alla yakhafu illa minallah, Rasulullah ingin membiasakannya agar ia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika 'allamahu al-iman bil qadari. Di samping itu Rasulullah juga mengajarkan kepadanya masalah iman kepada takdir.
Fahakaza yang bagi antakuna at-tarbiyatu sahihah. Demikianlah seharusnya ya pendidikan yang benar itu. Wal wajibu 'alal muslim al-istifadatu min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil umur, dan suatu kewajiban atas seorang muslim untuk mengambil faedah dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah-masalah ini. Kemudian ya yang kelima, ta'widuhum ala sulukil qawimi wa tashihu akhtaihim, yaitu membiasakan mereka untuk berperilaku yang lurus dan mengoreksi kesalahan-kesalahan mereka. Membiasakan anak untuk berperilaku dengan perilaku yang lurus. Jangan dibiarkan, meskipun anak kecil, tetap kita berkewajiban untuk ya mendidik mereka agar berperilaku, agar bersikap dengan sikap yang baik. Ya, jangan jadi alasan karena dia masih kecil, biarkan saja. Tetap kita sebagai orang tua berkewajiban untuk ya mengingatkan, menasihati mereka bahwa kalau ada perilaku mereka yang salah, kita berkewajiban untuk mengatakan itu salah. Wa tashihu akhtaihim, dan wajib meluruskan kesalahan mereka. Lihat Rasulullah SAW. Fa innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW, lamma ra'a Umar bin Abi Salamah, ketika beliau melihat Umar bin Abi Salamah, wa kana gulaman fi hijrihi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan saat itu Umar bin Abi Salamah ini adalah seorang remaja yang ditanggung oleh Nabi SAW. Dia merupakan anak tiri Rasulullah SAW. Wa yaduhu tatishu fi safhati ta'ami, dan tangannya berpindah-pindah di nampan makanan, ya. Dia ngambil makanan dari sini dari sana, ya. Umar bin Abi Salamah ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam lahu, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ya gulamu sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak remaja, sammillah, ucapkanlah bismillah. Ketika kita akan makan, doanya adalah bismillah, ya. Wa kul biyaminik, dan makanlah engkau dengan tangan kanan engkau. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapan engkau. Bagaimana Rasulullah SAW mengajari ya perilaku atau sikap yang baik terhadap anak, ya, terutama ketika makan bersama dengan orang lain. Ya, Rasulullah ajarkan apa? Adabnya. Samillah, ya, sebutlah bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Bayangkan kalau di tempat yang ramai orangnya di situ, dalam pesta misalnya, kemudian kita lihat ada orang yang makan dengan tangan kiri, bagaimana ya perasaan kita? Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang ada di dekatmu. Ini adab makan bersama orang, ya. Jangan yang jauh dari ya, jangkauan kita diambil, itu jatah orang. Yang ada depan kita saja. Ya, kecuali memang dari berbagai macam jenis makanan dan semuanya boleh ya mengambil dari beberapa sisi, ya. Faqad harisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqwimi sulukis sawi. Nabi peduli untuk meluruskan sikap anak ini, ya, wa taqwidihi ala tasarrufatis salimah, dan Rasulullah peduli untuk membiasakannya agar bertindak dengan tindakan yang baik, ya. Wa ba'dun nas yuhmiluna auladahum jidda, sebagian orang benar-benar mengabaikan anak-anaknya. Fala yubaluna bi taqwimi akhtaihim, mereka tidak peduli untuk meluruskan kesalahan-kesalahan anak-anaknya. Wazalika biza'mi anna at-tifla 'indama yakbaru fasawfa yata'allamu kulla syai'in bi nafsihi, dengan dugaan bahwa anak kecil ini ketika dia sudah besar, fasawfa yata'allam, maka dia akan ya belajar kulla syai'in bi nafsihi, belajar segala sesuatu dengan dirinya. Banyak orang yang mengabaikan masalah pengajaran, sikap, adab dan perilaku terhadap anak ini. Alasannya apa? Nanti kalau setelah besar dia akan belajar sendiri, ya. Dia akan, kalau ada yang salah, dia akan mengoreksi kesalahannya sendiri. Wa yusahihu akhta'ahu wa fatahum annahu iza ta'awwada at-tiflu 'adatan ghaira salimatin sara min as-sa'bi 'alaihi al-iqla'u anha ba'da zalika. Orang tuanya mungkin lupa bahwa sesungguhnya jika seorang anak sudah terbiasa melakukan sesuatu yang tidak baik, maka sara minas sa'bi alaihi, maka akan sulit bagi dia untuk menghentikannya setelah itu. Jika seorang anak sudah terbiasa melakukan sesuatu yang salah sejak dari kecil, tidak pernah dikoreksi, tidak pernah ditegur dia melakukan kesalahan sejak dari kecil,
dengan alasan dia nanti akan belajar sendiri setelah besar. Setelah besar dia akan sulit untuk menghentikan kesalahan-kesalahan tersebut, ya. Makanya orang tua jangan mengabaikan anaknya, tetap wajib ditegur, diberi nasihat dengan lemah lembut, diberi penjelasan tentang perilaku-perilakunya yang tidak benar, ya. Al-adabus sadis, adab yang keenam, at-tafriqu bainahum fil madaji' iza balagu asyra. Memisahkan antar mereka anak-anak fil madaji' di tempat tidur iza balagu asyra, kalau telah sampai usia 10 tahun, ya. Wa hadza adabun nabawiyyun rafi'. Ini termasuk adab nabawi, adab-adab yang diajarkan Nabi, rafi' yang sangat tinggi, dan sangat mulia. Wa fihi minal khairi ma fihi, dan di dalamnya terkandung kebaikan yang sangat banyak. Wa qad tahawana fihi katsirun minan nas, dan banyak orang yang menyepelekan adab ini. Fajarra alaihim zalika tahawunu masyaallahu min anwa'il mafasid. Maka pengabaian tersebut, ya, menimbulkan berbagai macam kerusakan terhadap mereka. Fal wajibu faslul banini anil banati fil firash. Maka suatu kewajiban untuk memisahkan antara anak laki-laki dan anak-anak perempuan di tempat tidur, ya. Antara anak laki-laki dan perempuan harus dipisahkan tempat tidurnya, jangan satu tempat tidur. Wa kadzalika adamu tarkil auladi yashtarikuna fi ghita'in wahid. Demikian pula, ya, tidak membiarkan anak laki-laki, tidak membiarkan, ya, beberapa anak laki-laki yashtarikun, ya, berserikat fi ghita'in wahid, pada satu selimut. Jadi kalau ada beberapa anak laki-laki 2, 3, lalu jangan dibiarkan mereka tidur dalam satu selimut, ya. Alhamdulillah.